Saudara-saudari yang terkasih, secara alami kalau badan kita membutuhkan makanan dan kita belum memenuhinya, kita merasa lapar. Kalau jiwa dan roh kita membutuhkan nutrisi juga dan kita belum memberinya seperti yang dibutuhkan, kita seharusnya juga merasa lapar. Jika kelaparan ini terus-menerus terjadi, asupan makanan pada jiwa dan roh tidak terpenuhi, orang akan mengalami malnutrisi atau bahkan spiritual stunting rohani, kekerdilan rohani. Saudara-saudari yang terkasih, ada orang yang lapar, tetapi mungkin melupakan rasa laparnya, entah karena alasan tertentu, entah tidak ada makanan atau tidak mau makan, dengan cara bermain. Padahal dengan bermain dia tetap lapar, atau dengan bekerja tetap lapar, atau dengan ngobrol dengan orang lain, atau melakukan kompensasi-kompensasi lain, sementara tidak makan ia tetap lapar. Hingga tak terasa orang berkata tidak terasa lapar, padahal badan tetap membutuhkan makanan. Tidak merasa lapar bukan berarti tidak lapar atau tidak lagi membutuhkan makanan, tetapi rasa lapar ditutupi dengan hal-hal lain. Kelaparan dan kebutuhan akan makanan tetap ada di situ. Demikian juga dengan kebutuhan rohani. Jangan sampai kita lapar secara rohani, lapar perayaan Ekaristi, tetapi ditutupi dengan melakukan berbagai kompensasi. Berdoa, melakukan kegiatan sosial, melakukan kegiatan-kegiatan persekutuan doa yang tidak bisa mengatasi sepenuhnya kelaparan rohani dan tidak bisa menggantikan Ekaristi. Semua itu baik, tetapi tidak bisa menggantikan kelaparan yang rohani yang sesungguhnya. Saudara-saudari yang terkasih, latar belakang Injil hari ini adalah mujizat penggandaan roti, di mana Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti 2 ikan. Pada Injil hari ini kita mendengar 4 pertanyaan dari para pendengarnya. Pertama, Guru, bila mana engkau tiba? Mereka ingin mengetahui hal-hal praktis, atau mungkin sekadar basa-basi. Kok bisa sudah ada di sini? Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka, tetapi justru memaparkan motivasi mengapa mereka mencari dirinya, yaitu untuk memenuhi kelaparan jasmani, mengatasi kebutuhan badani, dan memelihara kehidupan duniawi. Seharusnya mujizat penggandaan roti membuat mereka kenyang, menjadi motivasi untuk mengusahakan hal-hal surgawi yang dapat menyelamatkan jiwanya. Bisa jadi mereka ke sana datang, siapa tahu bahwa hari berikutnya juga pagi itu diberi makan juga oleh Tuhan roti penggandaan. Maka kedua, mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Yesus menjawab bahwa mereka harus percaya kepada Yesus sebagai Dia yang diutus oleh Allah. Kalau percaya, mereka juga akan melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus sendiri, yaitu berkeliling berbuat baik. Mendengar itu, mereka bertanya yang ketiga, tanda apakah yang kau perbuat supaya kami percaya? Pekerjaan apa yang engkau lakukan? Maka mereka mengingatkan Yesus bagaimana dulu Musa, kita dengar juga dalam bacaan pertama hari ini, bagaimana dulu Musa membuat mujizat mana dan memberi mereka makan setiap hari. Mereka meragukan Yesus karena mereka tahu bahwa Musa dulu memberi makan
600.000 orang selama 40 tahun setiap hari roti turun dari surga, dari langit. Sedangkan Yesus baru 1 hari dan untuk 5.000 orang. Yesus memberi klarifikasi bahwa mana di padang gurun bukan dibuat dan diberi oleh Musa, tetapi diberi oleh Allah lewat Musa. Sedangkan mujizat penggandaan roti dibuat oleh Yesus karena kuasanya sendiri. Lewat cerita itu mereka seakan meminta Yesus untuk memberi makan setiap hari, mengadakan mujizat roti setiap saat. Orang yang makan mana itu mati binasa. Tetapi Yesus mengatakan, barang siapa makan roti hidup dari Allah akan tetap hidup sampai di akhirat. Kini mereka pun tertarik untuk mendapatkan roti yang menyelamatkan mereka. Bukan hanya menyehatkan badan, tetapi juga jiwa dan roh yang mengantar persiapan pada kehidupan kekal di akhirat nanti. Maka keempat mereka bertanya, Tuhan, berilah kami roti itu selalu. Yesus menjawab, akulah roti hidup. Saudara-saudari yang terkasih, kelak Yesus memenuhi permintaan mereka untuk mendapat roti hidup itu senantiasa melalui ekaristi yang ditetapkannya sebelum wafatnya, dan sejak itu dirayakan setiap hari sampai kita merayakan hari ini. Yesus memberikan dirinya sebagai roti hidup, maka ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Sebagai tanda nyata dari kehadiran kasih Yesus yang menyertai kita sampai akhir zaman. Kalau umat Allah perjanjian lama diberi makan 40 hari dalam perziarahan di padang gurun sampai mereka memasuki tanah terjanji Kanaan, kita para murid Kristus diberi makan ekaristi setiap minggu, bahkan setiap hari dalam misa harian kita sampai kita memasuki tanah terjanji, yaitu kehidupan surga yang dilewati melalui gerbang kematian. Ekaristi adalah makanan rohani yang membuat para murid Kristus sehat dan kuat untuk bisa melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah sampai kita memasuki tanah terjanji yang kita rindukan. Anugerah ekaristi, makanan rohani, pelepas dahaga jiwa dan roh, disediakan Allah bagi kita setiap hari secara berlimpah. Namun apakah kita datang menyantapnya dan percaya kepada Dia yang bersabda, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Percaya kepadaku, tidak akan haus lagi. Datang dan percaya kepada Yesus bukanlah sekedar datang berdoa kepadanya secara fisik atau pergi ekaristi di gereja hingga kita merasa puas, tetapi menyesuaikan hidup kita sedemikian rupa hingga kehidupan kita sejalan dengan ajaran Tuhan dan menghadirkan Yesus yang penuh belas kasih, sebagaimana diungkapkan di dalam bacaan kedua hari ini oleh Rasul Paulus, bahwa hendaklah kamu meninggalkan hidup lama yang dikuasai oleh nafsu, tetapi hidup baru yang diciptakan menurut kehendak Allah, yaitu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Disitulah kita menjadi pribadi ekaristi yang siap berkorban. Sebagaimana tubuh kita menjadi, hidup kita menjadi apa seperti yang kita makan. Misalnya saja, kalau kita makan durian, bau durian. Kalau makan pete, bau pete. Kalau makan jengkol, bau jengkol. Gitu. Kalau kita ekaristi, menyambut tubuh Kristus, bau ekaristi tidak? Ada bekas-bekasnya tidak? Maka hari ini kita diundang untuk jadi pribadi ekaristi yang menghadirkan Tuhan setiap hari, yang hidup berbelas kasih,
yang dirinya siap dikorbankan, siap dipecah-pecahkan, dibagi-bagikan seperti roti ekaristi untuk kebahagiaan sesama dan kesejahteraan bersama. Semoga kita makin hari makin rindu mencari ekaristi hingga kita pun dapat hidup menghadirkan kebaikan Allah setiap saat.